Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, asatidillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bermuahajah lagi dalam kajian pekanan ya. Dan seperti biasa kita akan mengkaji dari topik-topik yang ada di dalam kitab At-Taqarrub Ilallah ya. Ini ya kitabnya ini. Ya. Ini tipis sebenarnya. Cuma kalau yang dulu itu nggak sampai 70 halaman. Kalau yang di saya ini ada 100-an halaman versi bahasa Arabnya. Kalau terjemahannya 114 halaman. Ya. Jadi fontnya besar-besar jadi enak kalau dibaca. Hurufnya juga fontnya bagus ya. Nah ini sudah pertemuan yang keberapa kita nih? Yang ke-4 atau 5 ya. Nah, cuma nanti mungkin tidak semuanya kita kaji secara berurutan. Mungkin nanti di tengah-tengah kita kasih materi-materi khusus yang biasanya kaitannya dengan hal-hal yang memang perlu untuk kemudian kita bahas ya. Seperti misalnya kalau minggu kemarin itu kita bahas tentang tetap teguh menghadapi kesulitan ya, kesulitan. Karena memang kita memasuki satu situasi yang memang penuh dengan ketidakpastian ya. Ketidakpastian ya. Ketidakpastian karena ya kalau kita boleh bilang itu konflik yang memanas di dunia ya, perang Iran Amis ya, orang sebut perang Amis, Amerika Iran Israel Amis ya. Ya, kemudian itu bertemu dengan ketidakpastian di dalam negeri ya. Ya, yang itu sebetulnya juga saling kait-mengkait ya antara persoalan naiknya harga minyak ya, turunnya nilai tukar ya, kemudian sekarang diikuti dengan naiknya tingkat suku bunga ya. Jadi sekarang itu belum pernah dalam sejarah itu BI rate itu dia menaikkan tingkat suku bunga itu sampai 3 kali. Ini 3 kali nih dalam 1 bulan ya. Nah jadi itu kondisi-kondisi yang terus terang akan memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat itu secara keseluruhan ya. Ya, itu yang kemudian kemarin kita sebut itu dengan satu keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, di tengah ketidakpastian itu bagaimana supaya kita itu tetap kokoh, tetap teguh ya. Ya. Nah, kemarin kita sampaikan bahwa ya kembali lagi kepada persoalan bagaimana kita memandang persoalan dan bagaimana kita itu menyikapi persoalan ya. Tapi insyaallah kalau kita berpegang terhadap pemikiran Islam, terhadap konsep Islam, terhadap ide Islam ya, bahkan kemudian juga mempraktekkan ya ajaran-ajaran Islam, maka itulah yang kemudian jadi akan menjadi penguat, pengokoh ya, bisa tetap tenang ya. Karena terus terang kalau kita lihat di masyarakat sekarang itu udah banyak yang sudah mulai ilusif ya, merasa irasional ya, sudah nggak bisa mikir lagi ya, udah nggak bisa mikir ya. Jadi kalau ibaratnya kalau orang itu kalau dia sudah mau tenggelam ya di laut, itu apa saja kan dia dipegang gitu ya. Ranting pohon yang hanyut pun juga dia pegang ya.
kemudian apa-apa, kalau kita sebut produk nggak enak ya. Pokoknya jajan-jajanan yang ikut hanyut pun juga kita pegang gitu kan. Itu karena memang situasinya demikian. Nah, kemudian kita sambung lagi dengan, nah ini enak, makanya topik minggu lalu itu kalau kita sambungkan dengan topik yang sekarang itu enak ya. Yaitu kita bahas tentang ya dari kitab ini, yaitu al-khauf minallahi ta'ala ya. Nah, setelah al-khauf minallahi ta'ala itu nyambung juga sebetulnya dengan al-mahabbah fillah ya. Cinta kepada Allah ya. Jadi rasa takut sekaligus juga rasa cinta ya. Nah, al-khauf minallahi ta'ala ya. Jadi di bab ini ya. Jadi kalau misalnya kita buka di halaman paragraf pertama itu kan, sing penulisnya itu kan memberikan beberapa contoh ya, beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang itu adalah merupakan manifestasi atau buah dari rasa takut kepada Allah ya. Misalnya di sini dikatakan, nah karena kebetulan ini kita pemuda ya, rata-rata pemuda ini ya. Kalau yang sudah sepuh-sepuh kayak Pak Warso ya, Pak Tris ini masih pemuda juga, lagi lagi puber kedua lah istilahnya ya. Apalagi kemarin ada yang baru menikah juga kan gitu, jadi masih muda juga, masih bulan madu juga ini ya. Nah, nah jadi di sini dikatakan ya, jadi sebaik-baiknya pemuda. Ini kutipan dari salah seorang pemimpin kaum muslimin, seorang qiyadah ya, seorang pemimpin dari min jama'atun minal muslimin, dari jamaah ya, dari salah satu kelompok ya. Beliau katakan sebaik-baik pemuda itu adalah muktahilin ya, yaitu seorang pemuda itu yang aktivitas ibadahnya itu seperti orang tua ya. Jadi kalau ibadahnya itu seperti orang tua itu sudah seperti apa ya? Ya betul-betul sudah kayak khusyuk sekali, bukan cepet-cepetan ya. Jadi betul-betul bisa masuk ya, menjiwai, merasakan ya, seolah-olah bahwa kehidupan yang dia rasakan itu adalah kehidupan yang sudah tinggal sebentar lagi ya. Bahkan mungkin bisa jadi dia membayangkan bahwa ini ibadah dia itu adalah ibadah yang terakhir ya. Padahal dia masih muda gitu. Kayaknya kalau di dalam salah satu hadis yang lain itu kan juga dikatakan itu ada 7 golongan orang yang kelak nanti mendapatkan naungan di sisi Allah ketika tidak ada naungan selain naungan Allah ya. Salah satunya apa? Salah satunya seorang pemuda yang hatinya itu tertambat di masjid ya. Sekarang kalau kita lihat isinya masjid itu orang-orang tua atau orang-orang setengah tua atau orang-orang muda ya. Nah ini kelihatan nih temennya Pak Warso semua ya kan isinya ya. Apalagi kalau sudah pas sholat subuh, wah udah betul ya, orang ya, kemajuan ya. Nah, jadi ibadahnya itu seperti orang tua, kemudian mata mereka itu menundukkan diri dari kejahatan, dan kaki-kaki mereka itu berat melangkah kepada kebatilan. Ya. Jadi mau melakukan berbagai macam kebatilan itu berat seperti beratnya langkah orang tua. Ya, ya samalah seperti ini kan kita di lantai, kalau katanya teman-teman ini acara kita ini di Menara 2 ya, gedung Menara 2 gitu ya. Nah naiknya kan nggak pakai lift, kita naiknya pakai tangga. Itu aja kita kalau naik udah rasanya kayak berat banget ya. Makanya katanya itu ada teman-teman yang mau mengadakan acara di sini untuk forum diskusi tokoh, nggak mau mengadakan acara di sini. Kenapa? Karena dia lantai 2. Pesertanya itu orang-orang tua, nggak bisa naik tangga gitu. Ya. Nah kira-kira gambaran orang
muktahilin itu ya seperti itu ya. Jadi mau melakukan kejahatan, mau melakukan kebatilan itu seperti orang tua, itu berat banget ya. Ya. Nah, saking beratnya akhirnya dia tidak melakukan ya. Kemudian sering ibadah ya. Dan lelah semalaman untuk tidak tidur ya. Nah, kita sudah praktekkan ini ya. Kadang pulang sampai jam 2 ya. Paling di rumah juga nggak bisa langsung tidur ya. Semalaman ngelembur ya. Cuman nggak tahu ngelemburnya dalam rangka apa ya. Mudah-mudahan untuk ibadah ya. Ya, nunggu subuh ya. Ya. Nah, kemudian sungguh Allah melihat mereka di malam hari di mana punggung-punggung mereka ya itu condong kepada juz-juz Al-Qur'an ya. Jadi sepanjang malam itu ya membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi kalau nggak bisa tidur obatnya itu ya. Jangan rungokno liyane ya. Didik kempon. Baca ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Ya, makanya salah satunya supaya bisa mengamalkan ini harus bisa baca Quran ya. Ya, kalau dawuhnya Yai Hamim itu supaya enak kita membaca Al-Qur'an itu untuk makhrajul hurufnya itu harus betul-betul sesuai ya. Tempat keluarnya huruf itu harus pas. Kemudian setelah itu panjang pendeknya itu harus pas ya. Jadi kalau itu bisa kita lakoni dengan istiqomah, benar, lama-lama lagunya itu jadi kerasa enak kita dengar ya. Ya. Jadi kalau membaca Al-Qur'an yang berirama ya. Itu sama kalau kita lihat di pencak silat itu. Di pencak silat itu tergantung mana yang mau kita lakoni. Kalau kita mau yang kayak cepat-cepat itu juga bisa tuh. Ya, kayak kita nonton The Raid itu kan kayak gitu ya. Jadi gerakannya sangat cepat sekali itu ya. Saking cepatnya ya, nggak bisa ditangkap oleh kecepatannya itu nggak bisa ditangkap sama kamera ya. Nah, ada juga orang itu dia baca Quran itu saking cepatnya itu sampai nggak kelihatan ya. Apalagi kalau pas lagi tarawih ya. Bismillahirrahmanirrahim akan kayak begitu itu. Saking cepatnya ya. Tapi ada juga orang kalau dia itu baca Quran itu pakai ketukan. Gitu ya. Jadi itu kalau kayak di gerakan silat itu kayak gitu. Buk gitu ya. Kalau kita lihat tinju Amerika kan kerasa banget itu pukulan. Ya kan? Gitu. Itu ya. Tapi ada juga yang kemudian dia kayak melakukan gerakan silat itu seperti berirama. Ya. Kira-kira kalau orang baca Quran itu ya yang sudah betul-betul menikmati itu sudah seperti orang kayak main silat dengan irama tadi itu. Yes, ya. Itu permisalan saja ya. Cari hadisnya di mana nggak ada. Ya. Tapi kalau sudah kayak begitu kita itu jadi bisa menikmati bacaan Quran kita. Jadi terasa enak ya. Makanya kalau kemarin ada bapak-bapak bilang saya kalau ngaji istri saya kuping saya sakit gitu ya. Gara-gara bacanya kok hurufnya ora jelas ya. Nadanya ketukannya ya tidak jelas, apalagi ono iramane. Ya udah, nggak usah ngaji aja, setel aja MP3 aja, biar lebih enak kan nyetel Sudais kayak gitu ya, gitu. Nah, itu yang nah kemudian setiap salah seorang dari mereka ketika membaca ayat-ayat tentang surga itu mereka nangis gitu, ya. Membaca ayat-ayat tentang neraka itu mereka nangis gitu, ya. Nah persoalannya kemudian adalah apakah mungkin seseorang itu dia bisa nangis membaca Al-Quran? Ya, jangan-jangan ini dia lagi membaca ayat tentang siksaan, tapi karena dia dengarkan suaranya enak, jadi dia justru malah ketawa, ya kan?
Makanya itu yang kemudian apa? Bukan hanya sekadar kita membaca, ya, kemudian kita juga harus memahami, ya. Bahkan kalau perlu juga tafsir-tafsirnya kita baca, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita kadang bisa masuk betul itu di dalam Al-Quran, ya. Senang, sedih, ya, bahagia, itu betul-betul dirasakan, ya. Apalagi kalau ditambah dengan kemampuan bahasa Arab, ya. Itu makin tambah bagus lagi. Nah, kita di sini ini tiap Rabu malam ada kajian tahsin dan bahasa Arab, ya. Jadi yang belum bisa nanti bisa ikut merapat, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi nangis, kemudian senang, ya. Nah, mereka benar-benar berteriak seakan-akan bencana neraka jahanam itu ada di antara kedua telinganya ketika mereka mendengarkan ayat-ayat tentang siksaan dari neraka, ya. Nah, jadi ini kalau menurut mu'alif ini, si penulis tadi ini adalah merupakan bagian daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manifestasinya sudah sampai seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat ada individu dia melakukan hal yang semacam itu sudah merupakan bentuk manifestasi daripada rasa takut, ya. Itu saya baca mukadimahnya saja. Selanjutnya kita geser ke sini. Al-khauf minallahi ta'ala, ya. Jadi rasa takut ini, ya, berkaitan dengan rasa takut ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 105, ya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, ya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, ya. Maksudnya kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman, ya. Itu. Jadi manusia itu sebetulnya dia memiliki apa yang disebut dengan rasa takut, ya. Nah, bagi seorang mukmin maka rasa takutnya dia itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia memiliki rasa takut itu selain kepada Allah, ya. Kemudian dikatakan fala takhshawun nasa wakhshawni. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, ya, kepada Allah, ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44, ya. Itu. Jadi ini ayat-ayat tentang bagaimana Islam itu mendudukkan perasaan takut yang sesungguhnya fitrah, ya, ada pada diri manusia itu, ya. Jadi kalau kita harus takutlah kepada sesuatu yang memang betul-betul kita harus takut, ya. Bukan takut itu yang dibikin-bikin atau sesuatu yang seharusnya tidak kita takuti, ya. Nanti kalau di dalam kitab Fiqhul Islam itu ada dijelaskan, ya, beberapa rasa takut yang muncul, ya. Jadi ada kurang lebih ada 4 hal yang cenderung membuat orang itu muncul rasa takut, ya. Misalnya rasa takut yang paling rendah itu, paling lemah itu adalah rasa takut terhadap sesuatu yang sifatnya itu ilusif, ya. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya takut pada hantu, ya kan? Takut pada pada gundurwo, ya. Dan seterusnya, ya. Gitu. Dulu ini sering itu jadi momok. Dulu kita waktu di kampus itu kalau pulang malam-malam itu mesti ada satu tempat kalau kita jalan itu mesti kita itu jalannya cepet banget. Karena di sana itu sudah beredar cerita ada makhluk namanya muka rata. Dan itu keluarnya cuma malam-malam. Udah gitu jalanan sepi lagi, ya. Jadi seharusnya jalan itu bisa pelan. Udah oleh kanan kiri nggak ada orang, gas gitu, ya, lari gitu, ya, tengah malam gitu, ya, karena takut akan
momok namanya hantu muka rata, ya. Takut akan pocong, ya. Nah, kita ini kan kalau di Indonesia ini kan kalau film-film itu cukup banyak mempengaruhi persepsi kita tentang apa itu hantu, kan. Jadi kalau kita sebut hantu itu yang hantu atau setan itu yang muncul di kepala kita itu siapa? Susana si sundal bolong itu kan. Bajunya putih, ya, terbang, ya, kemudian di atasnya ada ular, ya. Ya. Sampai berapa lama itu yang kita sebut dengan setan, ya itu. Mindsetnya ke situ, ya. Kebanyakan nonton film gitu, ya. Gitu. Apalagi dulu itu film-film gitu kadang saya ingat dulu itu kalau acara review tentang film itu sekitar jam 12 malam kan muncul lagu Aku Cinta Semua Cinta Buatan Indonesia, kan begitu, ya. Nah, itu untuk lagu pembuka untuk cerita tentang kayak sinopsis film. Nah, kebetulan waktu itu kalau sinopsis film di Indonesia itu filmnya yang paling terkenal ya film hantu-hantu itu. Mesti hantu-hantu, ya. Orang gali kuburan, ya kan. Ya. Tengah malam, ya. Tiba-tiba ada makhluk muncul, ya. Makanya itu kadang jadi kalau orang tua kita bilang jangan keluar malam-malam banyak hantunya gitu, ya. Ternyata setelah kita lama keluar malam, kadang pulang sampai jam 1, jam 2, ternyata nggak ketemu hantu juga, ya. Yang ada ketemu begal. Ya, itu setan berbentuk manusia juga gitu. Itu. Nah, itu ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Nah, ada ketakutan juga yang dia muncul, itu muncul karena kesalahan itu di dalam melakukan identifikasi, ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu rasa takut yang muncul karena ilusi, ya, karena takut pada sesuatu yang abstrak. Ada juga rasa takut yang muncul karena salah di dalam melakukan identifikasi, ya. Nah, karena salah di dalam melakukan identifikasi inilah maka kemudian apa? Harusnya sesuatu itu tidak dia takuti, akhirnya dia menjadi takut, ya. Misalnya apa? Misalnya kalau kita lihat ada anjing, ya. Kemudian begitu kita lihat ada anjing, kita lari. Gitu. Ya. Kenapa? Karena kita mungkin dulu pernah mengalami kalau kita lihat yang seperti itu anjing kalau sudah berkeliaran, itu anjing gila, ya. Atau anjing galak, ya. Yang kalau kita dekat-dekat itu ternyata apa? Ternyata anjing baik-baik. Iya kan? Kebetulan kan kalau saya dulu di Papua itu kan seringnya hidup kanan kiri itu isinya anjing gitu. Ya. Jadi dulu itu gak punya perasaan takut sama anjing, kecuali pernah ada satu kasus itu, ya. Saya kira anjingnya baik-baik, ternyata anjingnya itu galak, ya. Ya, begitu jalan didekati langsung dia lompat, dia nerkam. Jadi saya sampai ingat itu yang bagian ini paha kanan saya itu sampai membentuk bekas 2 gigitan itu. Wow. Ya, rasanya hampir kayak mati itu, ya. Sakit banget itu, ya. Nah, makanya begitu pindah di Jawa agak enak, nggak pernah ketemu anjing. Ya kan? Bahkan sekarang risih kalau misalnya di perumahan itu biasanya kan ada orang lewat bawa anjing jalan-jalan, tapi diikat. Tapi karena pengalaman yang pertama dulu, akhirnya trauma terus setiap kali lihat anjing. Ya. Bahkan kalau saya mau pulang ke Papua, itu pengen segera balik. Kenapa? Karena anjing ada di mana-mana, gitu, ya. Padahal itu kehidupan saya dulu, gitu, maksudnya, ya. Nah itu, jadi itu rasa takut yang akibat salah identifikasi. Makanya seringkali orang itu kalau dia salah di dalam melakukan identifikasi, akhirnya muncul rasa takut, ya. Misalnya apa? Takut menyuarakan kebenaran, ya. Mau nulis sesuatu, ya. Misalnya ini, ya. Kita mau nulis di Facebook ini, ya.
karena mati lampu ada di mana-mana. Ya. Akhirnya apa? Begitu kita mau menulis, kita mikir ini kira-kira kalau nulis gini ini saya aman nggak ya? Gitu. Ya. Kalau saya nge-share kayak begini, ya, kira-kira aman nggak ya? Ya. Kalau kita lagi foto, ada misalnya dalam tanda petik kejahatan, ya, anggaplah, ya, oknum, ya, aparat lagi narik orang, kira-kira kalau kita dokumentasikan, ya, kemudian kita sebarkan di sosial media, kira-kira saya nggak didatangi nggak ya? Gitu. Ya kan? Nah itu yang kemudian akhirnya menyebabkan apa? Orang itu karena muncul rasa takut, akhirnya dia tidak melakukan apapun, ya. Mau ketemu orang itu kemudian jadi rasa takut, ya. Mau berbuat baik takut, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu rasa takut yang muncul karena apa? Muncul karena salah dalam melakukan identifikasi atau kita sebut dia melakukan generalisasi, ya. Nah, rasa takut yang ketiga itu rasa takut yang diakibatkan karena apa? Karena tidak bisa membayangkan konsekuensi dari satu perbuatan itu kalau dilakukan dan tidak dilakukan. Ya. Itu. Jadi kalau dia misalnya begini, ini kira-kira kalau saya lakukan baik nggak ya? Ini kira-kira kalau saya lakukan bagus apa enggak? Itu mikirnya di situ aja itu sudah berat gitu. Ya. Mikirnya saja sudah berat, ya. Akibatnya kemudian yang muncul apa? Muncul rasa takut, ya. Misalnya gini. Ya, dalam tanda petik, ya. Ada seseorang, ya. Dia pakai dana katakanlah APBN, wah kita sebutin dana APBN untuk kurban apa? Sapi, tapi mengatasnamakan pribadi, ya, mengatasnamakan pribadi, ya. Nah, kemudian setelah itu rame kan, pada ribut, gak boleh, ya, boleh, gak boleh, boleh dan seterusnya, itu pada ribut, ya. Ah, tentu yang melakukan ini perlu justifikasi bahwa yang dia lakukan itu tidak salah, ya. Akhirnya diundanglah beberapa ulama atau dipanggillah para ulama untuk cari fatwa yang membolehkan, gitu ya. Ah, si ulama ini, ya, itu dia mikir gitu. Kira-kira kalau saya bilang boleh, akibatnya apa? Kalau saya bilang tidak boleh, akibatnya apa? Ya kan gitu. Ya. Akhirnya kemudian yang muncul apa? Boleh. Ya. Padahal seharusnya tidak boleh gitu. Ya. Nah, yang repot itu adalah apa? Yang repot adalah dia tidak bisa membayangkan apa konsekuensi jangka panjang dari, katakanlah misal dia membolehkan itu. Ini makanya yang orang sering sebut yang paling ngerinya itu di sini gitu. Kenapa? Karena satu misalnya ya kesalahan, satu kekeliruan, satu fatwa yang salah, akhirnya apa? Diikuti oleh banyak orang dan dikatakan bahwa itu adalah pendapat yang benar. Gitu. Ya kan? Gitu. Makanya ini orang sekarang ini sering apa? Ya kalau kita mau sebut itu banyak yang cari aman, ya. Tapi saking cari amannya justru malah umatnya yang jadi korban, ya. Makanya kalau di dalam hadis itu kan dikatakan apa? Bahwa rusaknya umaro, ya, rusaknya pemimpin, ya. Itu rusaknya umat, ya. Itu karena rusaknya pemimpin. Dan rusaknya pemimpin karena apa? Rusaknya ulama. Gitu.
Kenapa? Karena ulama yang seharusnya dia berani ya menyampaikan yang hak tidak berani. Karena apa? Karena dia bayangkan yang di depan itu loh. Ya. Wah, kayaknya habis ini saya nggak dapat proyek ini, kira-kira gitu, ya. Wah, kayaknya habis ini saya nggak dapat gitu, ya. Padahal itu juga belum tentu juga gitu ya. Jadi banyak juga pengalaman orang sudah protes sekian lama, ya tetap nggak kenapa-napa juga gitu, ya. Gitu. Nah ini yang kemudian penting ya. Jadi 3 itu ya. Kemudian yang keempat, ini yang rasa takut yang memang seharusnya yang seharusnya betul-betul kita punya takut. Yaitu apa? Takut itu kepada Allah, ya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa kok rasa takut itu harus kepada Allah, ya. Rasa takut itu harus kepada Allah. Ya. Nah, kita balik lagi sedikit ya. Nah, jadi lanjut lagi ya di dalam hadis qudsi ya. Hadis riwayat Ibnu Najjar ya dari Abu Hurairah ya, sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Kanzul Ummah juz 2 halaman 709 dikatakan la ajma'u ala abdi khaufaini wala amnaini ya. Jadi Allah tidak atau aku tidak akan mengumpulkan rasa takut. Jadi ini hadis qudsi ya. Jadi hadis qudsi itu sumbernya dari Allah, tapi lisannya itu melalui Rasulullah. Dinisbahkan itu kepada Allah ya. Jadi yang ngomong ini Rasul. Aku tidak akan mengumpulkan 2 rasa takut. Tapi sebetulnya yang ngomong bukan Rasul, tapi dinisbahkan disandarkan pada Allah. Makanya namanya hadis qudsi. Ya. Aku tidak akan mengumpulkan 2 rasa takut dan rasa aman pada diri hambaku. Jika ia takut kepadaku di dunia, maka aku akan mengamankannya di hari kiamat. Ya. Sebaliknya, jika ia merasa aman dari siksaku di dunia, maka aku akan membuat ketakutannya di hari kiamat. Ya. Jadi ibaratnya gini. Dua hal itu nggak bisa gabung, ya, nggak bisa gabung karena 2 hal itu diciptakan memang saling, misalnya gini, kalau kita takut sama sana, pasti kita berani sama yang sini, gitu, ya kan? Nggak mungkin kita takut sama berani sama orang itu, nggak mungkin, ya. Makanya kalau kita di dunia ini punya rasa takut kepada Allah, ya, rasa takut itu kepada Allah, maka apa? Maka Allah itu akan menjamin keamanan kita itu nanti di akhirat. Dengan konsekuensi apa? Kita berani terhadap manusia, gitu, di dunia, gitu ya. Sebaliknya, kalau kita itu punya rasa takut pada manusia, maka apa? Kita pasti akan berani nantang itu kepada Allah, gitu. Jadi 2 hal itu mesti diciptakan, itu nggak bisa nyatu, ya, 2 hal ini, ya. Itu. Nah, sekarang makanya kalau misalnya begini, kalau ada orang senang misalnya melakukan berbagai macam kemaksiatan, ya. Tapi dia bilang, "Saya takut pada Allah." Itu nggak nyambung, Jack. Ya kan? Sebab kalau orang itu dia memiliki rasa takut kepada Allah, pasti ya dia tidak akan punya rasa takut itu kepada manusia. Ya. Tapi sebaliknya kalau dia berani kepada Allah, maka dia akan punya rasa takut kepada Allah. Contohnya seperti yang tadi saya sebut tadi, ya. Wah, ini keluar fatwa ini yang minta penguasa gini. Ya kan? Kalau saya nyebut bos, ini maksiat iki bos. Misalnya. Ya. Wah, kalau saya ngomong kayak begitu, mati saya, ya. Wassalam saya. Akhirnya kemudian yang terjadi apa? Ya sudah, dia berani untuk menantang
hukum Allah. Ya. Gitu. Dia berani nantang hukum Allah. Ya. Allah katakan haram, dia katakan boleh. Kenapa dia katakan boleh? Takut sama penguasanya. Ya. Sebaliknya, ya, kalau dia punya rasa takut kepada Allah, ya, maka dia akan berani untuk menyampaikan kebenaran, apapun konsekuensi, apapun resikonya, karena ini memang sesuatu yang harus disampaikan. Ya. Halal halal, haram haram, ya. Sekarang kan yang ada halom. Bainal halal wal haram, ya. Gitu. Nah, makanya itulah pentingnya kenapa kita sering membahas bahwa kita harus mempelajari, memahami sakofah, ya, ya, yang itu punya konsekuensi bagi amal, ya, bagi amal. Sebab kalau tidak menjadi amal, ya percuma juga kita mempelajari, gitu, ya, dan seterusnya, ya. Bisa dipahami, ya, saya. Dalam banyak hal, ya. Gitu. Makanya orang yang takwa itu salah satunya, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ali rahimahullah, ya, bahwa yang disebut dengan orang yang memiliki takwa itu penampakannya satu, yaitu dia memiliki al-khauf min rabbil jalil, ya. Jadi dia memiliki rasa al-khauf ila rabbil jalil. Jadi takut itu kepada Tuhan yang maha agung, ya. Itu rasa takwa, gitu, ya. Jadi takut itu dekat dengan takwa, ya. Ya. Al-khauf min rabbil jalil, ya, takut itu ada 4 poin kan yang disampaikan oleh Imam Ali, ya, ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Nah, cuma memang begini, ya. Kalau rasa takut kita kepada Allah itu beda rasa takut kita kepada yang lain selain Allah, ya. Misalnya seperti tadi, takut kita kepada hantu, takut kita kepada anjing, ya, takut kita kepada penguasa, ya. Itu rasa takut yang dia muncul dari apa yang disebut dengan gorisatul bako, ya. Jadi kalau kita ketemu dengan sesuatu yang menakutkan, respons manusia itu adalah dia akan senantiasa berusaha untuk menjauhi atau lari, ya. Jangan sampai ketemu, jangan sampai berhadap-hadapan, jangan sampai begitu, ya. Jadi kita lari, ya. Sebagaimana kalau kita ketemu serigala, kita lari, ketemuannya kita lari, dan seterusnya. Itu rasa takut, ya. Tapi berbeda dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu dia adalah merupakan manifestasi daripada yang disebut dengan gorisatut tadayun, ya. Naluri untuk beragama, naluri untuk mentakdiskan. Maka kalau kita takut pada Gusti Allah, bukannya kemudian akhirnya kita lari, bukan akhirnya kita menjauh, ya. Tapi apa? Justru takut kita itu kepada Allah itu membuat kita itu semakin dekat, gitu. Makanya nanti ada 2 hal yang bisa disatukan di situ, al-khauf dan mahabbah, gitu, ya. Takut untuk melanggar perintahnya, sekaligus apa? Mahabbah lillah, ya, atau muhibbil lillah, ya. Jadi cinta kepada Allah dalam bentuk apa? Taat pada aturan. Jadi taat pada aturan itu adalah bukti cinta sekaligus bukti ketakutan, gitu, ya. Takut untuk melakukan misalnya yang diperintahkan A tapi yang kita lakukan B, itu takut, ya. Atau dilarang melakukan A tapi kemudian justru malah kita kerjakan. Nah, itu harusnya kita punya rasa takut, ya. Gitu. Makanya ini nanti gandeng ini, ya. Al-khauf minallah, ya, dan al-mahabbah fillah, ya. Jadi 2. Oke. Nah, jadi ini, ya,
Jadi takut itu adalah merupakan salah satu manifestasi daripada naluri untuk mempertahankan diri. Tadi kita sebut sebagai gorisatul bako, ya. Nah, manifestasi ini itu dia tidak akan muncul, ya. Yang kemarin-kemarin sudah ngaji fikrul ini paham ini ya. Yang namanya naluri tidak akan muncul kecuali kalau ada rangsangan, ya. Rangsangan yang mempengaruhi. Nah, rangsangan itu biasanya datangnya dari luar, ya. Jadi kalau rangsangan ini tidak ada, ya, atau sesuatu yang mempengaruhi ini tidak ada, maka naluri ini sebetulnya tidak akan muncul, ya. Tidak mungkin kita itu tiba-tiba membayangkan cewek, lihat cewek juga nggak pernah gitu, ya kan? Tapi kalau ada cewek lewat, nah itu rangsangan itu, si stimulus lewat mengakibatkan munculnya stimulus gitu, rangsangan. Ini udah bayangkan kemana-mana ini sudah ya. Kayaknya cocok ini jadi istri saya ini kan gitu-gitu ya. Nah itu naluri ya. Nah hal yang bisa mempengaruhi itu bisa berupa materi, bisa berupa pemikiran, bisa juga hanya sekedar perasaan. Ya. Gitu. Jadi rasa takut itu kadang memang fisiknya ada, ya. Kayak tadi kita sebut penguasa, fisiknya ada, ya. Hewan yang menakutkan itu bentuknya ada, ya. Dosen yang killer itu ada, ya. Bos yang galak ada, gitu ya. Ya. Itu ada, gitu. Itu ketakutan yang tadi kita sebut fisik, ya. Sifatnya materi, ya. Bisa diindra. Nah, tapi ada juga ketakutan itu yang muncul itu bukan karena kita lihat wujud materinya, tetapi karena didorong oleh adanya pemikiran. Ya. Kalau kita sebut kita takut kepada Allah itu karena fisiknya atau karena ide, karena pemikiran. Ya. Karena pemikiran. Ya. Pemikiran akan apa? Pemikiran bahwa kita ini selain kita ini itu ada Allah gitu. Padahal Allah itu kalau kita tanya, pernah nggak antum lihat Allah? Ya, pernah nggak lihat Allah? Di mana, kapan, ya, jam berapa? Ya, makanya kan saking nggak kelihatannya itu akhirnya orang Barat itu kan sering bilang yang namanya Allah itu kan sesuatu yang ya cuma sekedar ide tentang ketuhanan, ya. Bukan sesuatu yang kalau dalam istilah kita itu wajibul wujud. Memang faktanya, realitasnya Allah itu ada. Walaupun kita itu tidak mampu melihat dengan panca indera. Ya kan? Konsekuensi apa sih kalau itu cuma sebatas ide atau itu kalau di dalam istilah kitab fikrul itu hakikatun malmus, ya. Jadi realitas itu yang betul-betul nyata, bisa diindra keberadaan Allah itu, ya. Bukan hanya sesuatu yang mutakhayilan, ya. Bukan hanya sesuatu yang khayalan, sesuatu yang cuma kita bayangkan. Tapi betul-betul Allah itu ada. Ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau kita itu berkeyakinan bahwa Allah itu wajibul wujud, baik kita merasa Allah itu ada atau tidak ada, kita pikirkan Allah itu ada atau tidak ada, tetap yang namanya Allah itu adalah wajibul wujud. Ya kan? Paham nggak kira-kira? Ya. Ya. Apa perlu kita sederhanakan lagi? Ya. Gitu. Jadi realitas yang nyata sama seperti kita lihat antum ini ada gitu. Ya. Nah, itu kan ketakutan yang didorong oleh adanya pemikiran. Satu contoh misalnya begini, ya. Dulu itu ada sahabat, ya. Ini sekedar gambaran lagi ya. Ada sahabat, ya, yang dia itu ikut di dalam satu peperangan, ya, namanya perang Uhud, ya. Kemudian dia mati, terbunuh di medan perang itu. Ya. Nah, ketika dia terbunuh, malaikat itu kemudian ngangkat jenazahnya, ya. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi dalam keadaan dimandikan. Ya, dalam keadaan dimandikan, ya. Siapa itu?
Sahabat namanya apa? Handolah. Ya betul ya, Handolah ya. Ya. Jadi dia berangkat jihad dan seterusnya. Sampai kemudian Nabi penasaran kan, sebetulnya dia melakukan amal apa sampai kok kemudian mayatnya ini itu dimandikan oleh para malaikat. Ditanyalah kemudian sama istrinya, ya. Ditanya ke istrinya, ya. Dia punya amal apa kok sampai matinya seperti itu, ya. Kemudian kata istrinya, itu waktu ada seruan untuk berangkat berjihad, itu dia lagi bulan madu. Jadi baru nikah, ya, baru menikah bulan madu, ya. Kemudian turun perintah Nabi untuk melaksanakan jihad, ya. Itu dia berangkat langsung menyambut seruan itu dan dia itu belum mandi. Ya, dia belum mandi, ya. Antum nggak usah tanya apakah berjimaknya setelah subuh atau sebelum subuh, nggak usah tanya itu. Pokoknya riwayatnya begitu ya. Jadi dia belum mandi, ya. Karena itu kemudian dia berangkat. Nah, pertanyaannya kemudian, apa yang mendorong si Handolah ini? Ya betul ya, Handolah ya. Hanzolah ya. Saya khawatir namanya ketukar-tukar. Ini kadang lemah juga saya menghafal nama-nama tokoh tempat. Madi. Betul, ada itu ya. Nah, apa yang kemudian mendorong dia itu berangkat aja? Padahal dia itu lagi berasyik masuk sama istrinya, ya. Masih baru. Udahlah, nanti jihadnya kan masih bisa besok, ya. Masih banyak jihad-jihad yang lain, ya. Tapi dalam keadaan dia lagi merasakan kenikmatan begitu rupa, merasakan bulan madu, kemudian setelah itu dia berangkat jihad. Kira-kira apa yang mendorong dia? Ya, apa kira-kira? Bahwa ternyata digerakkan oleh ide tentang yang namanya bidadari di surga. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bidadari itu keto apa ora keto? Tapi kenapa kok kemudian dia bisa digerakkan oleh ide yang dia nggak lihat itu loh. Ya kan? Ya. Kalau kita pikir-pikir, iya. Makanya kita sering sebut begini. Jadi orang itu kenapa kok dia itu sangat keras sekali ya usahanya untuk mengejar dunia, ya. Ya. Dan mengabaikan halal haram, karena kalau halal haram itu konsekuensi surga dan neraka. Sementara yang namanya surga, yang namanya neraka itu ora ketok. Betul ya? Ya. Pokoknya mengejar gitu. Cari istri yang cantik, cari harta yang banyak, cari. Kenapa? Karena ujung daripada yang dia lihat itu hanyalah dunia. Ya. Dan dia tidak punya bayangan tentang yang namanya akhirat. Padahal kalau orang dia punya visi akhirat, punya bayangan tentang akhirat, ya, kira-kira kalau dia mau melakukan sesuatu itu, dia pikir apa enggak? Ya, gitu. Ya, makanya itu tadi yang kalau kita sebut, kalau orang punya visi tentang akhirat, itu sangat luar biasa. Betul-betul orang yang betul-betul menjadi orang yang takwa. Dia mau ngambil korupsi, dia nggak akan berani. Kenapa nggak akan berani? Dipanggang, ya, di neraka abadan, ya. Pernah rasanya dibakar. Kalau kita pegang korek itu ya, api, pokok yang nggak mati, itu kalau kita pegang aja tangan kita kan sakit melepuh ya. Rasa sakitnya nemen. Ya. Sementara kalau di neraka itu, kalau kita dipanggang di situ, ya, di atas arang,
Ya. Yang ringannya hukuman itu mereka dapat bonus terompah, ya, sandal. Tapi kalau dipakai untuk nginjak arang itu yang mendidih itu adalah otaknya, kepalanya. Biasanya kan kalau kita rasa sakit ya di situ aja kan. Gitu. Nah ini rasa sakit itu yang nginjak kaki, tapi yang mendidih itu adalah otak. Gitu. Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan. Enak kan kalau dipanggang. Nanti kan kalau udah dipanggang udah jadi kering, sudah nggak rasa sakit kan? Iya. Kalau misalnya kulit kita ini kan kalau sudah melepuh sampai terbakar itu kan setelah itu sudah nggak sakit lagi ya, iya kan? Sudah matang lah istilahnya gitu ya. Tapi kata Allah apa? Tenang, saya ganti tenang. Bahasanya nggak gitu ya. Jadi kira-kira maknanya itu kami ganti dengan kulit yang baru, gitu. Ya, jadi habis dipanggang, mau jadi arang mateng, ya. Kemudian setelah itu terkelupas, diganti lagi dengan kulit yang muncul baru lagi. Kira-kira kalau orang dia tuh mindsetnya seperti ini, berani nggak dia itu berlaku yang tadi kita sebut ya, tidak amanah, tidak jujur, ya, suka korupsi, ya, dan seterusnya ya. Makanya itu yang sering kita sebut, kalau mindsetnya orang ketakwaan yang didorong rasa takut, sebetulnya kita tidak butuh KPK. Ya, kalau sekarang ini banyak sekali, ya kan? Udah ada waskat, udah ada wasnal, ya, udah ada pengawasan yang melekat, korupsi nggak hilang, gitu. Kenapa? Karena yang tidak ada itu adalah rasa ketakwaan. Jadi bagaimana kemudian dibuat berbagai macam bagian-bagian untuk mengawasi yang sebetulnya ujung-ujungnya ya supaya mereka juga dapat bagian. Kan gitu. Makanya kalau kita lihat korupsi di Indonesia ini Masya Allah ya. Dulu kalau zaman saya kuliah itu korupsinya cuma berapa ya? Paling miliaran ya. Sekarang angkanya sudah triliunan ya. Bahkan bukan hanya triliunan, ratusan triliun. Bahkan mungkin sekarang bukan ratusan triliun, sudah kuadriliun itu sekarang itu. Ya. Jadi kalau maling itu sudah ya, apalagi yang baru-baru ini kan. Ini belum kebongkar aja semuanya ini. Tapi kalau dilihat kayaknya rata ini. Maling semua gitu ya. Ya. Nah, itu ya. Jadi rasa takut. Nah, itu digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh yang tadi kita sebut dengan ide. Ya. Bisa juga sekedar perasaan, ya. Nah, kemudian rasa takut merupakan salah satu problem yang berbahaya karena dia membelenggu bangsa atau umat yang lemah atau inferior, ya. Nah, bukan hanya umat yang inferior, ya. Rakyat yang lemah, inferior, akhirnya muncul ketakutan di mana-mana. Karena ketakutannya muncul di mana-mana, akhirnya yang sana berani. Ya, tenang aja kita naikin pajak sebesar-besarnya, dah. Ya. Kenapa? Karena yang di bawah itu semua juga sudah tidak ada yang berani pada protes. Protes hilang. Ya kan? Gitu. Tapi kalau berani juga jangan berani sendiri, gitu ya. Kalau berani itu harus berjamaah, gitu. Kira-kira kalau ada orang maling, terus yang teriak kita seorang diri, ya, kira-kira yang selamat malingnya apa kitanya? Ya, tapi kalau ternyata yang teriak itu banyak, kira-kira yang nggak selamat itu malingnya apa kita? Malingnya. Ya, bahkan bisa jadi satu kampung, maling. Wah, sana lagi teriak maling. Wah, itu kan gitu. Ya. Tapi kalau yang ngomong satu orang, dua orang, nah, yang hilang ya satu orang, dua orang itu. Ya kan? Makanya di sini pentingnya yang tadi kita sebut dengan berjamaah. Supaya apa? Supaya sing teriak itu akeh. Ya. Supaya yang teriak itu
banyak. Ya. Nah itu sudah kalau di dalam level apa mencegah kemaksiatan itu sudah level yang apa namanya yang agak ringan lah ya. Jadi level mencegah kemaksiatan yang pertama itu dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan tidak bisa dengan lisan, ya. Tapi lisan itu barang-barang kenceng, gitu. Ya. Itu yang terakhir itu adalah dengan hati, ya, menolak dengan hati. Tapi kata Nabi itu adalah selemah-lemah iman, adaful iman, iman yang lemah. Ya. Tapi kalau adaful iman itu tidak berhenti sebetulnya di situ, karena yang berikutnya lagi adalah kita dituntut untuk berjamaah. Ya. Sebab apa? Kalau kita diam, nggak melakukan apa-apa, nah itu yang disebut ya sudah tidak memiliki iman, ya kan? Jadi tetap ya, bukan berarti diam tapi nggak melakukan apa-apa, ya. Yang ngaji-ngaji kayak gini, ya, ngoceh-ngoceh di sini, gitu ya. Pulang bikin status, ya, dicolek lapor Pak gitu, ya, hapus lagi. Kalau sekarang kan belum sampai parah ya, paling-paling ya cuma akunnya hilang gitu aja ya. Nah dampaknya menyebabkan apa? Kehinaan, keterbelakangan, kekacauan berpikir ya. Jadi orang kalau sudah dibeliti rasa takut itu udah apa? Kacau ya berpikirnya sudah tidak logis ya. Hubungan antara apa yang dia putuskan dengan yang apa problem yang dihadapi itu sudah nggak nyambung. Sama lah kayak MBG sekarang ini kan sebetulnya udah nggak nyambung semua ya. Gitu. MBG ya yang diminta hapus siswanya anteng-anteng aja, tapi pemilih SPPG yang pada ribut. Ya. Selama libur MBG tetap jalan, misalnya gitu kan. Itu kan sudah nggak logis itu ya. Dalam rangka untuk efisiensi, ya, maka apa? Sekolah dari rumah, ya, sekolah dari rumah. Tapi meskipun sekolah dari rumah, MBG tetap dibagikan. Caranya gimana? Ngambil ke sekolah. Itu kan nggak logis semua itu, ya. Yang itu dipicu dari apa? Ya dipicu dari ketakutan, ya. Ketakutan apa? Akan apa? Ya ketakutan juga akan janji-janjinya. Kan ini sudah dijanjikan. Takut diamuk masyarakat. Atau bahkan lebih ngeri lagi takut sama Pak Big Boss-nya ya, yang lebih besar lagi ya. Dan seterusnya. Ya, walaupun kemudian kebijakannya aneh-aneh. Nah, hanya saja pada kondisi tertentu rasa takut itu berguna, ya ini rasa takut pada Allah dan azabnya ya. Jadi itu takut yang berguna. Nah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Rawahah bahwasanya dia, ya, saya bacakan hati saya ya, menangis suatu hari, istrinya berkata kepadanya, ya, kepada Abdullah bin Rawahah, apa yang Anda tangiskan? Ia menjawab, aku dikabarkan akan melewati neraka di atas jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Sedangkan aku belum dikabarkan apakah termasuk orang yang selamat sampai ke surga atau terjungkal ke neraka, gitu. Ya. Jadi dia sudah dapat kabar bahwa kita akan menyeberang Shiratal Mustaqim. Cuma beberapa sahabat ada yang disampaikan penghuni surga, ada yang nggak disampaikan. Nah kita ini masih belum tahu ini, ya. Makanya kadang kalau kita lihat orang itu, manusia sekarang itu banyak yang cemas terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, tapi kadang nggak cemas terhadap sesuatu yang belum dijamin. Misalnya apa? Tentang rezeki misalnya kan. Jadi rezeki itu Allah yang ngatur, dibagi kepada semua orang tanpa pandang bulu. Ya, sing maling, sing non muslim, sing Cino, sing ireng, sing abang, semua itu oleh Allah itu dibagikan rezeki. Tuh. Nah, tapi ada orang itu akhirnya cemas tentang rezekinya, gitu. Ya. Padahal ada yang seharusnya lebih dicemaskan. Apa itu? Kita ini aslinya kelak nanti kalau mati itu masuk surga apa masuk neraka gitu. Kenapa? Karena ini belum jaminan.
Ya kan? Itu. Karena itu kemudian apa? Allah memerintahkan kepada kita ya untuk ibadah, ya, untuk taat. Dalam hal apapun, dalam hal misalnya mencari rezeki yang halal, yang baik, ya, dalam hal yang macam-macam, ya, yang lain-lain, ya. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya ia berkata, sungguh aku lebih suka meneteskan air mata karena takut kepada Allah daripada memberi sodako 1000 dinar, ya. Jadi ini menunjukkan betapa rasa takut yang sangat yang seharusnya, ya, kepada Allah, ya, bahkan itu melebihi daripada segalanya, ya, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana cara kita memiliki rasa takut pada yang abstrak tadi, ya, yang goib-goib tadi itu, ya. Nah, itu kemarin sudah kita bahas di kajian Fikrul Islam, ya. Ya, intinya kita harus mengenal lebih dekat dengan Allah dan kemudian bagaimana menghadirkan Allah itu dalam hidup kita, ya. Nah, Al-Quran itu menceritakan kepada kita bagaimana Allah mengenalkan dirinya itu melalui makhluk ciptaannya, ya. Jadi dengan adanya makhluk ciptaan, akhirnya kita jadi memahami bahwa ada Allah yang menciptakan, Allah yang maha mengatur, ya. Kemudian dengan memikirkan bagaimana, dengan memikirkan, memahami bahwa manusia, alam semesta, kehidupan adalah makhluk, semua membutuhkan yang namanya Al-Khaliq, ya, yang mengatur, ya. Karena alam, manusia, kehidupan sifatnya terbatas, tidak bisa mengurus dan mengaturnya dirinya sendiri, sementara semuanya teratur, maka sesuatu yang teratur itu pasti ada yang mengatur, dialah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita bisa tahu Allah, bisa mengenal Allah melalui apa? Melalui makhluk yang diciptakan. Kalau kita perhatikan makhluk ciptaan Allah, bumi, alam semesta, kehidupan, diri kita, ya, mengenali diri kita, maka kita akan mengenal Allah, ya. Maka kata Allah, ya, man arafa nafsahu arafa robbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Allah, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian siapa Allah? Di dalam Quran surat Toha ayat 14, innani anallahi la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata lidzikri, ya. Sesungguhnya aku itu adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, ya. Karena itu maka kita wajib menghadirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kalau kita melakukan kemaksiatan, karena kita juga takut akan neraka dan azabnya, ya. Pada saat yang sama kita wajib berharap kepadanya mendapatkan anugerah, mendapatkan rezeki, dan mendapatkan jannahnya. Caranya dengan apa? Mencintai Allah. Mencintai Allah itu caranya bagaimana? Taat pada perintah, taat pada jauhi larangan, ya. Menjalankan perintah, menjalankan larangan. Laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram, ya. Itu kalau di dalam kategori Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Nih, Mahabbatullah, ya. Itu beliau katakan begini, itu ada dua. Ada yang disebut mencintai Allah, ya, muhibbin lillah. Ada yang mahbub minallah, ya. Jadi dicintai oleh Allah, ya. Dicintai oleh Allah. Bedanya apa? Bedanya kalau yang mencintai Allah itu artinya kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi kalau kemudian kita melaksanakan yang sunnah, ya, kemudian meninggalkan yang makruh, maka kita itu akan dicintai oleh Allah, ya. Jadi syarat ini mencintai Allah, melaksanakan wajib, meninggalkan yang haram, ya. Tingkatkan lagi levelnya dengan melaksanakan yang sunnah, maka kita itu akan dicintai Allah. Kira-kira enak sing deh, mencintai Allah apa dicintai Allah? Nah, dicintai Allah. Kenapa? Kalau kita dicintai Allah, berarti Allah itu mencintai kita, gitu, ya. Dan seterusnya, ya, gitu. Dah, ini kajian yang lain, ya. Baik, itu saja, ya. Karena waktunya sudah maghrib, jadi kita cukupkan sampai di sini, ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan nanti setelah kita sholat maghrib, ya. Kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak ada ya berarti kita tutup, ya.
Baik, itu saja dari saya ya. Saya tutup dengan kita tutup dengan sama-sama baca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.